Berdasarkan Al-Quran dan Hadis, Masjid Baitur Rahman berkegiatan melayani umat untuk beribadah dan belajar, dan menjadi titik cahaya penerang ke-8 arah penjuru mata angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa nura qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, para asatid, para tuan guru, para hujaj, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, orang-orang tua kita, mudah-mudahan kita doakan sehat walafiat. Allah panjangkan umur mereka dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehat. Amin, amin ya rabbal. Kita bersyukur kepada Allah, di malam hari ini Allah kumpulkan kita. Kalau bukan dari taufik dan hidayahnya Allah, kita mungkin jauh dari tempat ini. Maka beruntung kita bahwa duduknya kita pada malam hari ini adalah atas kudrah dan iradahnya Allah. Karena Allah pengen, karena Allah senang ngelihat hamba-hambanya yang sedang duduk, terutama di rumah Allah, di masjid pada malam hari ini. Allah gembira, Allah senang, Allah tahu keadaan kita. Bahkan Allah juga tahu keadaan apa yang ada di dalam hati kita. Maka sungguh beruntung orang yang datang ke tempat ini, tiada lain tujuannya untuk mencari ridho Allah, untuk menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ingin rasanya ini menambah ilmu yang bakal nanti akan disampaikan sama guru-guru kita, yang akan disampaikan oleh Kiai Nur Fadilah, yang kita sebut Kiai Tile. Ilmu yang nanti akan disampaikan oleh beliau mudah-mudahan bermanfaat. Saya hanya untuk menambahkan nasihat, mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya pribadi khususnya, dan umumnya buat kita yang hadir pada malam hari ini. Kita menunggu kedatangan daripada guru kita. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran. Kita doakan juga beliau mudah-mudahan sehat walafiat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang seperti ini, duduknya kita bersama dalam rangka mendengarkan nasihat-nasihat agama, adalah ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menyatakan dalam sebuah ungkapan, wa idza marartum biriyadil jannati farta'u. Kata Rasulullah, jika kalian, seandainya kalian menjumpai atau melihat taman-taman surga, farta'u, maka duduklah bersama mereka yang sedang di taman-taman surga. Sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa yang engkau maksud dengan taman-taman surga ya Rasulullah? Dunia yang fana ini, dunia yang penuh dengan tipu daya, dunia yang penuh dengan kedustaan, dunia yang penuh dengan maksiat dan dosa. Apakah ada tempat yang kau sebut dengan taman-taman surga ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang taman-taman surga? Qala Rasulullah, hilaku dzikri au hilakul ilmi. Kata Nabi, yang dimaksud dengan taman-taman surga, wahai sahabatku,
wahai umatku, wahai orang-orang yang beriman kepadaku dan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud adalah hilaku dzikri, perkumpulan di mana disebut ada zikir kepada Allah, ada zikir kepada kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat hilakul ilmi, perkumpulan yang di dalamnya dibahas tentang ilmu syariat, ilmu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diragukan lagi, ini adalah acara yang sudah 14 abad tahun yang lalu sudah disebutkan oleh Rasulullah, bahwa perkumpulan ini adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu. Maka insya Allah, kalau pada malam hari ini kita sedang duduk di taman surga, kelak nanti di akhirat kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dengan zikir, karena dengan menyebut nama Allah, karena dengan mengingat Allah dan menyebut kekasih Allah dan mengingat Rasulullah, itu semuanya adalah untuk membuatkan ketenangan di dalam diri kita, ketenangan di dalam sanubari kita, ketenangan di dalam jiwa kita. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir, menyebut, memanggil, mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu membuat ketenangan di dalam hati kita. Bagaimana tidak, ketika kita sebutkan nama Allah, ketika kita panggil nama Allah, sebagian ulama mengatakan idza dhaqa 'alaika dunya faqul Allah Allah Allah. Apabila kalian terhimpit urusan dunia, problem dalam masalah apapun yang terjadi, musibah ataupun bencana, kata ulama faqul Allah Allah, maka sebutkan dan panggil nama Allah Allah Allah, maka itu akan membawakan ketenangan di dalam jiwa, ketenangan di dalam hati. Kenapa kita harus sebut Allah? Kenapa kita harus panggil Allah? Kenapa kita harus seru Allah? Karena siapapun dia yang memanggil nama Allah, maka Allah tahu siapa dari hambanya yang telah memanggilnya. Karena Allah yang menguasai alam semesta, Allah yang tahu apa yang ada di dalam diri kita, Allah tahu apa yang sedang terjadi dengan kita. Maka sebesar apapun urusan kita, sehebat apapun masalah kita, atau sehebat apapun bencana dan musibah yang terjadi di negeri kita atau di rumah tangga kita, itu semua ada di dalam genggaman Allah Subhanahu. Sering kita diingatkan, terkadang kita nggak sadar, ketika kita sedang berhadapan di hadapan Allah, waktu zuhur datang, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, kita sedang berhadapan di hadapan Allah. Kita panggil Allah yang maha besar, yang kecil semuanya kecil, selain Allah kecil, yang besar hanyalah Allah, yang agung hanyalah Allah. Kita panggil Allahu Akbar. Bener nggak? Bener nggak? Melanjuti, tadi kita sedang berhadapan di hadapan Allah. Ketika kita panggil Allahu Akbar, Allah maha besar. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Sebesar apapun masalah yang terjadi dalam rumah tangga kita, sebesar apapun hutang yang melanda di dalam kehidupan kita, sebesar apapun itu di dalam kehidupan kita, kita harus panggil nama Allah. Ingat,
Di dalam Al-Quran yang pertama yang kita ucapkan adalah ketika kita minta pertolongan, tidak lain kecuali kita hanya minta kepada Allah di dalam Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Rabb, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kami berserah diri, kami ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Rabb ya Allah kami meminta pertolongan. Ini tema kita pada malam hari ini apa? Tuh ada gambar Ustadz Tileknya tuh. Salatmu cermin kehidupanmu. Pada malam hari ini adalah salat menggambarkan di dalam kehidupan kita tidak ada yang paling utama, tidak ada yang paling berharga, tidak ada yang paling besar di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam ibadah kita, kecuali ibadah salat. Sehingga kenapa salat ini adalah ibadah yang paling unggul? Karena ibadah salat adalah ibadah yang langsung Allah perintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad langsung berjumpa dengan Allah. Sering dibahas di dalam peringatan Isra wal Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad dari Makkatul Mukarramah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis terus naik ke langit pertama, kedua, dan terus ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, berbincang-bincang dan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Singkat yang dihasilkan dan yang dibawa oleh Allah, oleh Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala adalah perintah melakukan salat 5 waktu. Awalnya 50. Itu pun sering ulama kita, para kiai-kiai kita bahas tentang hal itu. Hal yang itu yang kita ingat adalah salat kita yang sampai saat ini alhamdulillah kita salat 5 waktu. Kata Nabi, kalian mendapatkan sama pahalanya yang dulu Allah perintahkan kepadaku untuk melakukan 50 waktu dalam sehari semalam. Ini 5 waktu gara-gara siapa? Gara-gara Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu timbul pertanyaan, setiap daripada masjid pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke-7, sampai berjumpa dengan Allah, itu setiap pintu langit ada penjaga daripada Nabi dan Rasul. Di langit yang ke-6 yang dijaga oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Pertanyaannya buat kita, kenapa yang sering kita dengar ketika Rasulullah turun mendapatkan perintah dari Allah yang bertanya dan menyuruh kembali untuk diringankan amalan salat di hadapan Allah adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini belum pernah dikupas. Ternyata ada hikmahnya, ada rahasia di balik perintahnya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak Nabi Ibrahim yang ada di langit ke-7? Tetapi Nabi Musa yang di langit ke-6, stop ya Muhammad, berhenti yang kau Muhammad. Apa yang kau dapat perintah dari Allah? Minta ringan, diringankan, balik lagi sampai 3 kali. Yang keempat ketemu sama Nabi Musa, saya malu untuk minta ringan daripada ibadah salat ini ya Musa. Ternyata ada rahasia di balik itu. Para sejarah mengungkap bahwa Nabi Musa melakukan hal yang seperti itu kepada Nabi Muhammad. Para nabi dan rasul selain Nabi Musa kayaknya enggan dan gak berani. Kenapa gak berani? Sebelum
Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha saja, Rasulullah masih di bumi, belum naik ke langit. Rasulullah masih di bumi. Rasulullah datang dan Rasulullah itu ditunggu-tunggu sama para nabi dan rasul. Di mana? Di Masjid Al-Aqsa untuk dijadikan seorang imam. Tidak ada nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai terakhir sebelum Nabi Muhammad yang berani menjadi imam ketika di Masjidil Aqsa. Ada apa? Karena kemuliaan Rasulullah, keagungan Rasulullah, kehebatan Rasulullah. Dan ini ada satu nabi, ada satu rasul, Musa namanya, yang berani jegat Rasulullah dan bertanya, dan disuruh lagi malahan, ya Muhammad, kau minta ringan, umatmu kecil-kecil, pendek-pendek umurnya, baina sab'in wa sittin, antara 60 atau 70, enggak kuat. Beda dengan umat-umat sebelum engkau, besar-besar, umurnya panjang ratusan bahkan ribuan tahun. Ada apa? Ternyata ada rahasia. Rahasianya, Nabi Musa ketika melihat Rasulullah turun berjumpa dengan Allah, dijumpai Nabi Musa, Rasulullah penuh dengan haibat dan cahaya kemuliaan. Akhirnya Nabi Musa nyuruh lagi untuk bertemu dengan Allah. Apakah sama kemuliaannya, cahayanya, wibawanya? Turun yang kedua kalinya ternyata berbeda, lebih hebat lagi, lebih berwibawa lagi, lebih gagah lagi, sehingga diperintahkan sampai yang ketiga kali. Dalam hati para sejarah ulama, kenapa Nabi Musa bisa terjadi menyuruh Nabi kita Muhammad berjumpa berkali-kali dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika di dunia Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang disebutkan kalimullah, nabi yang bisa bercakap-cakap dengan Allah, disebut Nabi Musa. Tapi Nabi Musa enggak mampu dan enggak bisa ngelihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa meminta, "Ya Rabb, arini an anzura ilaika," izinkan aku untuk memandang engkau ya Rabb. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan mampu, engkau tidak akan kuat. Akhirnya dicoba sama Allah, seandainya gunung tetap dan tidak berubah atau bergetar atau apapun yang terjadi dengan gunung tersebut ketika aku turun, maka engkau akan mampu melihat wajah dan zatku yang sempurna. Akhirnya apa? Ketika Allah turun, fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa, di gunung Tursina, Allah belum sempat turun ke dunia, Nabi Musa pingsan, tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu, dan Nabi Musa belum sempat melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Penasaran beliau, Nabi Musa masih penasaran sampai ke bawah, ke alam baka, sampai ke akhirat, sampai beliau ditugaskan untuk menjadi penjaga pintu langit yang keenam. Penasarannya beliau, ada satu makhluk, ada satu manusia yang mampu naik dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bedanya. Ketika Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Ya Musa, ikhla' na'laik fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Ya Musa, copot sendalmu. Ikhla' na'laik, copot sendalmu, karena engkau sedang berada di tempat yang mulia. Engkau ingin berjumpa dan ingin melihat aku, kata Allah. Copot dulu sendalmu ya Musa. Lihat Nabi Muhammad, kekasih Allah, itu terompah sendalnya Nabi Muhammad, bukan hanya di dunia tapi naik ke langit pertama, kedua, ketiga, terus ke Sidratul Muntaha.
sampai sendal Nabi ikut ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sendalnya Nabi Muhammad sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka terompah-terompah, sendal-sendal, apapun itu makhluk, apapun itu benda yang menempel dengan Rasulullah akan menjadi mulia. Apapun itu yang menempel dengan Rasulullah akan menjadi mulia dan akan hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, wahai hadirin, di saat Allah berikan perintah buat kita sholat, ketika kita sholat kita menjadi orang yang paling hebat, orang yang paling mulia. Nanti di akhirat hebatnya kita bisa melebihi hebatnya umat-umat terdahulu. Sampai-sampai umat Nabi Adam, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat sebelumnya terheran-heran kepada umatnya Nabi Muhammad. Dengan apa terheran-herannya? Rasul pernah mengingatkan dan menyampaikan kepada kita nanti yaumal kiamah, di hari kiamat umatku akan terlihat dan akan terpancar cahaya gurron muhajjalin. Apa itu? Pancaran cahaya yang muncul dari gurron muhajjalin. Gurron itu basuhan wudu kita. Ketika kita basuh di muka, kita lebihin dari batasan wajah kita. Ini rambut kita segini, kita lebihin basuhannya. Kemudian muhajjalin itu tangan kita. Ketika kita basuh tangan, yang wajib sampai sikut, tapi kita lebihin sampai pergelangan kita. Dalam kaidah usul fikih, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maksudnya adalah yang wajib kemudian kita lebihkan sunnahnya untuk khawatir kalau yang wajib kita enggak sentuh jadi enggak sah wudu kita. Oh ternyata kata Rasulullah, orang yang senantiasa melebihi basuhan muka dan tangannya, nanti Rasulullah menjanjikan akan dikenali itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad kenal itu tuh ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, minta sama Allah, ya Allah, izinkan aku agar aku ini menjadi bagian umatnya Muhammad. Kenapa? Karena umat Muhammad itu penuh dengan keutamaan, penuh dengan fadilah, penuh dengan kemuliaan. Bagaimana tidak? Kalau dulu Bani Israel, orang-orang Bani Israel dari umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, mereka kalau ibadah bisa beribu-ribu tahun. Tapi umatnya Nabi Muhammad, kalau di saat dia beribadah berjumpa dengan Lailatul Qadar, sesaat aja dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih besar yang disebutkan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin, salat kita ini adalah perkara yang hebat. Kenapa kita menjadi mulia ibadah salat kita? Karena salat itu adalah ibadah yang langsung Allah panggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak nanti juga di akhirat nanti awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama nanti dihisab, dihitung-hitung amal ibadah kita, as-shalah adalah salat kita. Apabila fa'in salahat salaha sairu amali, apabila salatnya baik, salatnya bagus, salatnya sempurna, maka semua amal ibadah yang lain ikut sempurna dan bagus. Tapi apabila in fasada sairu amali,
apabila sholatnya rusak, sholatnya buruk, sholatnya nggak sempurna, maka seluruh amal yang lain pun ikut nggak sempurna dan ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting, kalau sholat adalah cerminan kita, kita lihat bagaimana ketika kita bercermin. Kan kita sering diajarkan sama Nabi Muhammad, benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Nanti panitia siapin, siapa yang hafal doa bercermin ngacung, nanti saya lihat. Siapa yang hafal doa bercermin? Doa bercermin siapa yang hafal? Ngacung. Ada hadiahnya. Ibu-ibu boleh Bu, dapat voucher belanja di Indomaret. Siapa yang hafal doa bercermin? Silahkan bebas, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak. Ada yang hafal no, ngacung no di belakang no. Ayo baca, berdiri silahkan. Nah, dengerin. Wah, kedengeran kayaknya juga. Allahumma, kedengeran gak Bang Romi? Jamaah kedengeran gak? Wah, kasih mic nih. Soalnya ada hadiahnya Bu, tenang aja. Po, ada hadiahnya Po. Ya, kalau panitia ntar nggak ngasih, pas panitia ngasih saya amplop, ntar amplop saya sobek. Ntar nyamperin saya Po ya. Po. No yang di belakang tuh, yang di belakang no kerudung coklat kayaknya itu. Tenang aja Po, Po jangan pulang dulu, temuin saya dulu ntar di kantor. Ayo bismillah. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hasanta khalqi wa hasin khuluqi. Nah, ntar habis acara ketemuin saya. Ya, itu doa cermin. Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Ketika kita bercermin, ya Allah, Engkau sempurnakan rupa saya, sempurnakan pula akhlak saya. Ketika kita mengambil tema sholat jadikan cerminan buat kita, kita ini di dalam sholat pernah bercermin gak? Sholat kita ini apa yang disebutkan sama Nabi Muhammad? Apa kata Nabi? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Rasul yang ngomong. Lalu pertanyaannya, Bu, Ibu pernah lihat enggak kalau Nabi sedang sholat? Enggak. Bapak lihat enggak sholatnya Nabi Muhammad? Enggak. Jangankan lihat Ustadz, mimpi aja kita belum pernah mimpi Rasul. Ketemu sama Rasul juga enggak. 14 abad yang lalu udah jauh jarak kita. Tapi sampai saat ini Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat kita yang kita tahu ketika kita ngangkat kedua tangan kita, Allahu Akbar, bener nggak? Di atas pusar, di bawah dada, kemudian tangan pergelangan kita di atas pergelangan tangan kiri. Semua sepakat nggak kayak begitu? Engkong kita, guru kita ngajarin nggak kayak begitu? Ada enggak orang yang sholat Allahu Akbar? Ada enggak? Ada orang pas saya sholat di samping saya ada yang kayak begitu? Pertanyaannya adalah itu orang ngikutin siapa? Ada lagi nih yang sholat orang pengennya dempetan mulu sama kita. Allahu Akbar, datang nih orang. Allahu Akbar, kayaknya masih renggang di samping dia begini. Kita udah geser dikit, dia begini lagi. Sampai begini dia. Masya Allah. Ada nggak yang kayak begitu? Ada lagi yang lebih parah. Nih kita kalau sholat di tempat dia, itu kita belum dapat 2 langkah keluar dari pintu masjid, itu dipel, dibersihin.
Bener nggak? Ada nggak yang kayak begitu? Waduh, ini kalau di sini yang kayak begitu repot. Ada orang mau sholat dipel. Ada orang setiap mau sholat dipel. Apa yang kayak begitu? Makanya kita diajarkan sama guru-guru kita, sama para ulama kita, aslafuna sholeh, cari guru yang punya sanad. Apa itu sanad? Sanad itu bersambung. Ibu belajar dengan ustazah, bapak belajar dengan ustadz, ustadznya belajar dengan gurunya, gurunya belajar dengan gurunya, gurunya belajar terus kepada Imam Nawawi, kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi terus sampai kepada ulama yang ada di Mekah. Ulama yang di Mekah terus sampai belajar kepada anak cucu baginda Nabi Muhammad. Anak cucu baginda Nabi Muhammad belajar kepada Sayyidina Husain, Sayyidina Husain belajar kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali belajar kepada Fatimah Zahra, berkumpul bareng belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus pinter-pinter cari guru yang sanadnya jelas, yang keilmuannya sahih, yang ada referensinya. Jangan asal kita belajar sama Google, belajar sama YouTuber, belajar sama kiai-kiai kita kenal lewat HP, kita ikutin dia. Maka penting nih, masjid kan programnya banyak, bener nggak? Masjid ini programnya banyak. Pengajian mingguan ada, pengajian bulanan ada, pengajian tahunan ada, kayak begini nih. Ini pengajian tahunan. Umum kita dengerin nasihat-nasihat guru-guru kita yang tiap minggu juga ada, macam-macam, mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jadwalnya ada terpampang lebar, terpampang jelas siapa dia, si anu, yang dibahas juga jelas, yang diajarkan juga jelas. Maka pentingnya ilmu agar kita nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, saya nggak pernah ngajarin kalau sholat kayak begitu. Saya nggak pernah ngajarin kalau sholat tangannya ketutup sama mukena, itu nggak sah sholatnya. Ada nggak bu yang kayak begitu? Jadi pas mukena, pas mau sujud, jadi tangannya ini ketutup sama yang begini. Ada jamaah saya nanya kayak begitu, Ustadz gimana sholatnya sah apa enggak? A'dha'us sujud sab'ah, anggota sujud itu ada 7, di antaranya jidat, di antaranya telapak tangan, di antaranya kaki. Contohnya si bapak dia pakai peci, dia mau sholat semau dia, saya mah penting pakai peci, tapi pecinya kayak begini, Allahu Akbar, nutupin jidat dia, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Masalah urusan jidat dia mau dikual-kual di tempat sujud juga silahkan, boleh-boleh aja. Kadang orang kan suka iseng mulutnya, mulut manusia kayak begitu, suka merhatiin muka orang. Tuh muka orang, masya Allah, ini ahli sujud tuh. Mana tandanya? Tuh lihat tandanya di jidatnya tuh, ahli sujud. Udah, biarin. Mungkin memang cara dia ketika dia sujud seperti itu. Lah guru-guru kita, orang alim, para wali min auliyaillah, ulama-ulama terdahulu, ada yang memang Allah buktikan min athari sujud. Dalam Al-Quran Allah sebutkan min athari sujud, bukan tanda hitam, tapi ada nggak ngebosenin. Mukanya muka penuh dengan rahmat, mukanya muka laisa min kadzab, bukan orang dusta. Muka orang alim, sejuk, adem, tentram. Jadi bukan bukti bahwa tanda itu adalah min athari sujud. Tapi kadang orang suka iseng. Nih kita punya guru, kelak nanti di akhirat semuanya akan ditanya. Semuanya akan ditanya. Ente belajar sama siapa? Anda belajar dengan guru. Gurunya bermadhab dengan siapa? Bermadhab Imam Syafi'i. Kalau kita bicara madhab yang lain silahkan. Contoh, terkadang dia mah takbirnya pakai Imam Syafi'i, giliran tahiyatnya pakai madhab Imam Maliki. Ini baru namanya gado-gado, yang nggak boleh tuh.
ibadah campur aduk. Kalau mau Syafi'i, Syafi'i aja. Contoh, di dalam mazhab Imam Malik itu kalau tahiyat itu bergerak tangannya. Asyhadu alla ilaha illallah. Gitu kan? Sama ketika sebut illallah itu bergerak ngangkat. Tetapi mazhab Imam Malik itu digerakkan, tapi geraknya begini geraknya. Tapi kalau kita perhatikan nih, di samping saya kadang ada sholat begini dia geraknya. Allah. Bener nggak tuh? Hah? Kayak begini tuh. Kalau emang dia bermadhab Imam Malik, ambil ilmu madhab Imam Malik yang begini sholatnya. Madhab Imam Abu Hanifah itu kalau sholat Allahu Akbar. Ini dia nggak meletakkan kayak begini. Ada lagi itu takbirnya meletakkannya sampai begini. Sampai begini banget. Ada nggak? Ternyata memang ada ilmunya. Orang bisa mengamalkan sesuatu harus memang ada landasannya. Kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani, pendapat beliau, ya, pendapat beliau, tapi pendapat Imam Syafi'i memang harus di atas pusar, di bawah dada. Jangan mentang-mentang perutnya rada majuan dikit begini aja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nyaman kali. Tapi sunnah, ini sunnah silahkan aja. Ente sholat asal itu sunnah, ente mau tinggalin boleh silahkan, cuma nggak dapat pahala sunnah. Ente mau begini juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mau begini gitu nggak apa-apa silahkan. Mau tulak pinggang juga nggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Tulak pinggang boleh, boleh. Asal nih dada kita masih menghadap ke arah kiblat. Kalau dada kita udah berpaling aja begini, batal. Kalau ada orang yang sholat Bismillahirrahmanirrahim begini palanya, sah nggak? Sah sholatnya, karena syaratnya adalah dada. Tapi lihat, perhatikan berapa banyak orang yang sholat di akhirnya tapi sholatnya batal. Contohnya apa? Assalamualaikum warahmatullah. Dada jangan bergerak. Di saat dada bergerak dari arah kiblat, batal. Kenapa? Karena salam pertama kita masih sholat, salam kedua baru kita udah selesai sholat. Yang diukur nih dada, bukan muka tapi dada. Kita menghadap ke arah kiblat. Nah inilah guru-guru kita ngajarin, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Rasul ngajarin kalau mau sujud dengkul dulu, baru telapak tangan, baru jidat, baru hidung. Tapi kalau rada hidung kita yang rada pesek nyambung rata sama jidat bareng biasanya. Kalau orang Arab yang rada mancungan hidung dulu mancung. Ini ada. Kalau emang belum tua-tua banget mah nggak apa-apa boleh. Apa kalau udah tua-tua banget boleh. Ini mah masih muda gagah, turun tangan dulu. Bener nggak? Allah, tangan dulu. Sunnahnya tuh dengkul dulu. Biar kita apa? Biar kita ketika nanti berjumpa dengan Rasulullah, Rasul nih ngelihat muka kita satu persatu, sholatnya kita, wudunya kita. Allah juga lihat, ternyata sholat kita belepetan, sholat kita belum benar, sholat kita belum menghadap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ampe kita diomongin sama Allah, kadzabta, dusta kamu, bohong kamu. Kita nggak mau, kita di hadapan Allah diomongin kayak begitu. Masya Allah, kita udah nggak punya muka kita. Kita mau lari kemana? Mau lari kemana kita? Ya antara surga sama neraka. Kalau kita dikata bohong kayak begitu, Allah lihat. Pernah nggak kita merasa di dalam bacaan doa iftitah itu kita menghayati apa sih yang kita baca? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillah. Itu kalau orang tuh bisa memaknai kalimat itu, mantep, enak. Hidupku, matiku, sholatku, ibadahku lillah. Ini kita hidup lillah. Kalau kita udah punya pegangan Allah, enak. Kata ulama, siapa orang yang pengen diberesin urusan dunianya, beresin dulu urusan agamanya, terutama sholat. Sholat 5 waktu dijaga. Sholat berjamaahnya. Sholat di masjidnya, Ustadz kita belum sempat ke masjid, jamaah sama anak sama bini di rumah. Rada malu ke masjid, jamaah di rumah. Sibuk di luar, berhenti. Dimanapun kita jalan, nih di mana-mana masjid banyak terdengar panggilan, hayya 'alas shalah. Panggilan Allah. Hayya 'alal falah. Apa sih artinya? Bohong. Kata Allah, orang yang sukses di dunia tapi dia enggak memenuhi panggilan Allah, hayya 'alal falah. Ayo menuju kemenangan, menuju kesuksesan, menuju keberhasilan. Sesukses apapun dia, harta berlimpah, rumah 4, duit berlipat-lipat, sampai istri juga 4, nggak ada artinya di hadapan Allah kalau dia nggak pernah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat harus kita utamakan. Bagaimana kita bisa tahu kalau sholat adalah lebih utama dari semuanya ibadah? Cermin, ngaca dulu. Sebagaimana tadi sudah dibacakan doa, kita merasa diri kita udah ganteng, udah cakep, udah sempurna, alhamdulillah. Nah sholat kita nih udah sempurna apa belum? Udah bagus apa belum? Kayak begitu. Nih guru-guru kita di sini yang ngajarin banyak banget. Yang tafsir ada, yang fikih juga ada, yang hadis juga ada. Lengkap nih masjid, lengkap. Tinggal kitanya doang. Tinggal kita doang ngelangkah ke masjidnya. Berat apa kagak? Mau apa kagak? Masya Allah, itu barbel tuh 50 kilo bisa diangkat. Tapi pantat nih, buat ngangkat doang cuma berapa kilo, berat banget ke masjid. Warung kopi yang jauh di sono, di DM warung kopi 50.000, 100.000 Starbucks, waduh enteng banget. Hujan-hujan gerimis bela-belain pengen ngopi. Ke masjid yang semeter doang, 2 meter atau 3 meter, kayaknya berat banget ngelangkahnya. Itu cobaan buat kita. Cobaan buat kita. Biar kita ini semakin ditambahkan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita berdoa sama Allah, ya Allah, pada malam hari ini Kau kumpulkan kami, mungkin karena sebab dosa kami ya Allah. Apakah karena sebab maksiat kami berat melangkah menuju rumah-Mu, menuju masjid-Mu, menuju tempat ibadah-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panggil nama Allah dalam hati kalian agar mendapatkan ketenangan di dalam hati. Berapa banyak di saat ini manusia galau, manusia terhimpit musibah dan masalah problem di dalam kehidupan karena sebab jarang memanggil Allah. Allah, tanamkan nama Allah di dalam hati dan sanubari kalian. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kalian. Allah tahu apa yang sedang gerutu di dalam hati kalian. Allah Maha tahu segala-galanya. Ya Allah, ya Allah,
Ya Allah, Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni segala maksiat yang kami lakukan. Mata sering memandang yang haram, mata sering mengucilkan ketika melihat orang, tangan sering mengambil hak orang, kaki sering melangkah ke tempat yang Kau tidak ridhoi. Hati kami penuh dengan noda dan kotor. Bersihkan kami ya Rabb. Engkau kumpulkan di tempat yang mulia, Engkau kumpulkan di tempat yang bersih dan suci, di rumah-Mu, di masjid-Mu. Bersihkan hati kami yang penuh dengan riya, yang penuh dengan sombong, yang penuh dengan sum'ah, yang penuh dengan takabur, yang sering hati ini pengen dipandang orang. Ya Allah, Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Mudah-mudahan Allah qabul hajat kita, Allah angkat derajat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang punya hutang mudah-mudahan dilunasi hutangnya. Yang sudah berkeluarga mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang penuh barokah. Yang belum diberikan keturunan mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Yang masih jomblo mudah-mudahan dipercepat, mudah-mudahan dalam nikahnya, dalam akadnya. Mudah-mudahan semua urusan kita diangkat, mudah-mudahan urusan kita dikabul sama Allah. Allah angkat bala dan musibah. Yang terkena musibah pada negeri kita mudah-mudahan Allah berikan ketabahan dan kesabaran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan Al-Quran dan Hadis, Masjid Baitur Rahman berkegiatan